kabar semuanya? Hari ini kita bahas bagaimana mengaplikasikan edible image ini menjadi sebuah hiasan atau dekorasi dalam sebuah cake. Baik itu cake ulang tahun ataupun apapun lah, banyak ya bisa kita gunakan. Gitu. Untuk mendapatkan edible image itu Bu Ivi? Oke, jadi edible image ini bisa didapatkan di cetakedible.com ya, bisa melalui WhatsApp juga atau bisa melalui webnya yaitu www.cetakedible.com atau melalui WhatsApp 0821 22745 Nah, itu langsung dengan adminnya. Nah, di sana teman-teman bisa langsung request ya, misalnya temanya apa, atau misalnya tinggal langsung printing ya, tinggal langsung ngeprint gitu ya, atau misalnya pengen dieditkan itu bisa. Oke, berarti lebih simpel pesen ya Bu Ivi ya? Menurut saya ya lebih simpel. Dan selama saya menggunakan kurang lebih dari 2010 ya, berapa tahun tuh Pak? Udah hampir 11 ya? 11 tahun ya, kurang lebih saya 11 tahun selalu menggunakan edible image. Kenapa? Karena itu sangat mempermudah ya, mempermudah saya dalam mendekorasi. Selain mempercantik, waktunya pun mempersingkat gitu. Dan itu bisa dimakan loh. Untuk edible image itu seperti apa tuh Bu Ivi kalau boleh tahu? Edible image. Jadi mungkin maksudnya edible image ya. Jadi edible image seperti ini ya. Ini adalah kertas. Bentuknya seperti kertas. Jadi dia adalah berbahan gula. Nah, selain kertasnya ini berbahan gula, jadi bentuknya itu seperti kertas. Jadi ini contohnya ya. Nah, ini nanti seperti ini. Ini contohnya karena kita akan dekorasinya temanya adalah Spider-Man. Jadi ini contohnya juga Spider-Man ya. Nah, ini nanti berbentuk kertas. Ukurannya kurang lebih 27 ke 18. Jadi kurang lebih HVS ya. Ya, HVS gitu. Nah, itu bisa langsung dimanfaatkan ya, misalnya mau temanya Hello Kitty atau mau temanya apalah, bebas. Oh, berarti gambarnya custom ya, kita bisa order apapun gambarnya ya Bu Ivi ya? Bisa, jadi bebas apa aja. Untuk kepake foto orang Bisa, keluarga ya. gitu ya Bu Ivi ya? Betul. Ini selain kertasnya berbahan gula, tintanya pun berbahan gula gitu. Memang kalau kita konsumsi seperti ini rasanya memang tidak semanis gula ya, tapi kan kita aplikasikan menggunakan coklat putih. Jadi rasanya enak. Jadi memang tidak ada rasanya ya Bu ya untuk kalau edible. secara ini memang plain. Mungkin untuk yang sensitif agak-agak manis sih, tapi kalau bagi saya sih plain ya rasanya. Tapi kan pada saat nanti diaplikasikan kita menggunakan coklat. Oke, baik Bu Ivi, terima kasih penjelasannya. Oke, jadi sama-sama. teman-teman itu ya, kita sekilas tentang edible image. Jadi bisa dipesan secara online dengan membuka website www.cetakedible.com ya, dan Betul. ini bisa dikirim ke seluruh Indonesia Iya. ya teman-teman. Oke, Bu Ivi, bisa kita mulai saja dari hasil apa dari cetak edible ini? Boleh. Oke, sebentar. Sambil ini saya gunting ya. Jadi cetak edible, edible yang sudah di print itu nanti kita bisa gunting-gunting ya. Jadi gunting sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau saya contoh ya, ini saya udah ada yang udah digunting nih. Nih contohnya ini. Nah, ini selalu saya lebihkan tepiannya. Bisa boleh-boleh saja sih, misalnya pengen rapih ya, jadi full ya. Jadi nggak ada tepi, boleh aja. Tapi kalau saya selalu dilebihkan karena ini adalah untuk mempermudah nanti grid line-nya gitu. Nah, ini beberapa contoh ya yang sudah saya buat. Saya gunting. Nih. Jadi ini dari satu lembar ini ya. Satu lembar ini yang ukurannya 27 x 18 itu bisa dimodifikasi atau diedit ya berdasarkan tema yang diinginkan. Ini nanti kita gunting-gunting. Ini sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan mengaplikasikan edible image pada buttercream dan juga pada fondant. Jadi kita akan combine. Betul. Oke. Jadi saya akan coba mempraktekkan dengan menggunakan media fondant dan juga coklat putih. Oke. Apa dulu nih? Mau apa dulu ya enaknya? Kita coklat dulu ya, karena kenapa? Coklat karena butuh waktu untuk proses pengeringan, ya. Oke. Kita skip dulu ini.
ini ya apa namanya, treatmentnya harus sangat-sangat hati-hati karena cepat kering. Ini ruangannya ruangan AC. Nah ini ada beberapa gambar. Nanti saya akan bedakan mana yang menggunakan coklat, mana yang menggunakan fondan. Nah ini satu fondan, satu lagi. Pada saat kita akan mengaplikasikan, perhatikan ya bahwa ini harus dikelupas. Jadi ini ada plastik ada ya, plastiknya Bu, ya. Jadi si plastiknya ini harus dibuang. Jadi jangan sampai teman-teman salah kaprah. Jadi setelah digunting langsung dipakai, enggak ya. Jadi ini ada dibuang ya, ya biar enggak nih. Oke ya, oke. Nah ini akan saya aplikasikan menggunakan coklat putih. Oke, jadi ini coklat putih yang sudah dilelehkan ya, Bu coklat Ivi putih. ya. Untuk melelehkannya sendiri bagaimana, Bu Ivi? Nah, untuk melelehkannya biasa ya seperti coklat ya, coklat warna coklat. Jadi kalau saya itu selalu begini, putihnya tuh dicincang kecil-kecil, ya. Kemudian kita skip. Kalau bisa sih pakai yang almond. Didihkan air panas. Nah, setelah air mendidih, itu tempat yang isinya coklat itu tumpangkan ke atasnya. Jadi pakai teknik tim ya. Nah, apinya itu langsung matiin. Ya, jadi jangan sampai apinya nyala dan kita sambil melelehkan sambil melelehkan coklat itu jangan. Oh, kenapa tuh Bu Ipit? Karena nanti ada uap air yang masuk yang akan menyebabkan si coklatnya itu susah meleleh. Oke. Kita langsung ya. Nah, ini kita bikin border pinggirannya, ya. Kita bikin pinggirannya. Fungsinya adalah supaya kita tahu berapa banyak lapisan, setebal apa ya. Ini kalau udah bikin gini anteng ya, sampai lupa sekitarnya, biasanya gitu. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, jadi ini Bu Ipi sedang mendemonstrasikan untuk edible image menggunakan lelehan coklat putih ya. Jadi tujuannya agar edible image kokoh. Iya. Mungkin ada beberapa yang pernah menghandle digital jadi berepotan menghandle ini ya, apa namanya, edible image. Edible image ini, tapi dia nggak pernah pakai coklat putih. Boleh sih, cuma nanti hasilnya kurang bagus. Apakah pernah teman-teman merasakan pada saat tidak menggunakan coklat putih, hasilnya dia malah jadi nggak rata, nggak rapih ya. Nah itu karena memang tidak ada. Jadi pada saat kalau misalnya dia ditempelkan ke buttercream, tidak menggunakan penopang ya atau tahanan, nanti ujung-ujungnya dia bakal berkerut. Nah hasilnya kan jadi kurang rapi, gitu. Nah itulah kenapa saya menggunakan coklat. Oke, jadi diinfokan lagi bahwa edible image itu bisa diaplikasikan dengan berbagai macam cara ya Bu Ivi ya. Tapi ini kita sekarang menggunakan dua metode, yaitu menggunakan lelehan coklat putih untuk memperkokoh edible itu sendiri. Kemudian nanti kita akan aplikasikan ke fondan. Apakah di puding bisa? Bisa. Caranya gimana? Nah, kalau di puding itu pakai coklat putih, itu nggak bisa pakai fondan. Karena apa? Fondan itu bermusuhan dengan bahan yang cair ya. Jadi kalau misalnya nanti langsung pakai langsung pakai coklat, pakai fondan, itu nanti fondannya malah kurang ini ya, kurang jadi berair gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa
fungsi dari coklat putih itu sendiri adalah untuk membuat kokoh edible image Iya. pada aplikasi buttercream cake ya Bu ya. Iya. Oke, lanjut. Ini untuk aplikasi kita masih menggunakan coklat putih. Jadi karena sekarang kondisi di luar mendung, di dalam dingin AC, Ini jadi AC-nya dingin banget. Jadi si coklatnya sudah agak mengeras. mengeras ya. Tapi nggak masalah, masih bisa kita pergunakan kita ya. Jadi nanti si edible ini kita akan gunakan coklat, dan satu lagi akan menggunakan fondant. Oke. Ini sudah menggunakan coklat ya. Tapi belum ngeset ya. Belum. Nah, ini kita pisahkan dulu. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan fondant. Oke. Ya. Dengan motif yang sama edible-nya, tapi kita akan menggunakan fondantnya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya bagaimana aplikasi edible image menggunakan coklat dengan fondant. Ya. Ini sambil saya bagaimana handling fondant sekalian ya Pak ya, karena juga kalau kita bicara fondant kita perlu juga tahu tekniknya ya. Oke, saya ambil cuma sedikit aja ya. Jadi pada saat kita mau handling fondant, pastikan satu suhu ya. Jadi jangan sampai suhunya terlalu panas juga. Ini alasnya kita tabur dengan maizena. Kemudian tangannya kita oles pakai shortening. Shortening itu apa? Mentega putih. Mentega putih, oke. Kalau tanya merek apa aja bebas. Apa aja ya Bibi ya, yang penting mentega putih atau shortening. Nah, karena ini sedikit, jadi saya agak sering main di tangan ya. Nah, ini cara mengolesnya juga seperti ini ya. Jadi kayak nyuci Bu. Jadi kalau misalnya ahli dalam mencuci baju, itu pasti ahli mengoles fondant juga. Nah, pastikan dia teksturnya sudah sampai kalis. Seperti apa sih kalis tuh? Jadi satu kalis itu dia tidak keras, ya. Terus kedua dia bisa mulur. Nah, seperti ini. Nah, ini masih belum kalis. Kenapa saya bilang belum kalis? Karena dia belum bisa mulur sampai panjang. Jadi masih butuh diulet. Oke, lanjut lagi Bu. Oke ya. Nah, ini kemudian biasa ya, kita langsung tipiskan dengan menggunakan rolling pin. Setebal atau tipiskah? Nah, itu bebas ya, tapi saya biasanya pakai standarnya kurang lebih setengah apa ya? Ayo, setengah senti atau lebih tipis lagi boleh. Kenapa? Jadi biar tidak terlalu tebal, biar tidak terlalu menonjol. Tapi tergantung dari ininya juga sih, tergantung dari dekorasinya. Kadang-kadang saya ada dekorasi yang butuh tebal. Contohnya kalau misalnya kita butuh untuk yang standing. Tapi saya butuh yang tipis kalau misalnya hanya untuk ditempel-tempel aja. Seperti tadi kita buka. Jangan lupa ya. Jangan sampai si plastiknya ini tetap nempel, kemudian kita aplikasikan itu nanti nggak akan nempel ke alasnya. Oke, prosesnya sama ya seperti yang tadi dengan coklat putih ya Bu Ivi ya. Hampir sama. Cuma di sini ada tambahan untuk menempelkan edible image ke fondant, kita butuh satu bahan yaitu lem. Nah, lemnya sendiri ini dibuat dari air yang dicampur dengan CMC. Kalau misalnya air saja juga boleh. Dan jangan tebal-tebal ya. Tipis saja. Oke, berarti hanya dioles dengan air atau boleh airnya dicampur dengan CMC ya, Bu Ivi ya. Nggak boleh tebal-tebal. Ya pasti nantinya sobek ya. Tapi nggak boleh tipis juga. Malah nanti nggak nempel. Yang pertama kita oles adalah pinggirannya dulu.
karena pinggirannya itu yang akan dia menempel secara utuh ya, direkatkan. Kalau tengahnya misalnya nggak terlalu ada lemnya juga nggak masalah. Nah ini pasti nanti ada yang dia nggak nempel, jadi kita harus pastikan ya dia sudah nempel sempurna. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa itu harus pinggir-pinggirnya dulu gitu. Nah bila sudah posisi nempel, ini di atasnya kita lapisin pakai kertas tisu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita memastikan bahwa dia akan menempel sempurna. Ini boleh pakai tangan, boleh pakai smuter, atau boleh juga pakai rolling ya. Jangan langsung diaplikasikan tanpa tisu, atau misalnya pakai lap ya, lap bersih ya. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang masih belum paham bagaimana mengaplikasikan edible ke fondant, itu biasanya airnya kebanyakan. Nah pada saat nanti kita tempelkan, airnya itu nanti sampai keluar-luar. Nah kalau misalnya dia sampai terkontaminasi nih si edible-nya kena air, itu warnanya bisa hilang, pudar. Oke, berarti gitu. Fungsinya tisu juga untuk menyerap sisa-sisa Iya, air ya, Bu betul. Ipi ya. Jadi mengamankan. Dan dia harus dioles pelan-pelan ya. Nah, kemudian kita gunting. Sorry, kalau nggak digunting bisa juga pakai pisau ya, atau pakai Cutter ya. Iya, fondant tool. Kan fondant tool itu ada knife-nya ya. Nah, itu bisa dipakai. Oke, Bu Ipi sedang proses aplikasi Sharpening ya. Untuk sharpening ya. Kalau di di kelas fondant ini disebutnya adalah sharpening, yaitu memuluskan ya. Nah, ya, sudah mulai kelihatan ya, bisa diperlihatkan Bu Evi. Nah ini ya. Jadi masih belum kokoh ya? Belum kokoh. Nah kalau misalnya pakai coklat, ini sudah. Oke. Jadi kali luntur. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ada Ibu Iyam, snack Ibu Iyam. Oh iya, Bu Iyam. Chef tanya dong, kalau langsung ke krim nggak pakai fondant dulu biar nggak berkerut gimana? Oke. Pakai coklat putih. Ya, jadi mungkin ini baru masuk, Chef. Oh, oke, baru masuk. Ya. Oh, maaf. Jadi mungkin gini, diulang lagi ya. Jadi kalau misalnya aplikasi edible itu sebaiknya artinya berarti lebih baik ya. Sebaik itu menggunakan, satu, dialasi dengan menggunakan coklat putih, kedua dengan menggunakan fondant. Nah ini tergantung ibu mau pilih yang mana, mau coklat atau mau fondant gitu. Kalau misalnya saya pengen yang costnya lebih murah, berarti coklat. Saya pengen pakai fondant, boleh gitu. Nah kalau misalnya nggak perlu pakai dua-duanya, boleh sebenarnya. Hanya kalau nggak pakai itu, pada saat kita masukkan ke lemari es, biasanya dia berkerut. Atau sebaliknya, setelah dia ngeset, setelah masuk ke kulkas dia ngeset nih, kita keluarkan, malah nanti jadi berkerut. Jadi kayak kain yang apa ya, kalau kain nih, kain yang kusut ya? Kusut gitu loh. Nah itu kan jadi kurang bagus, jadi bukan mempercantik. Oke, terima kasih penjelasan. Nah ini kan keras ya. Nah, jadi kokoh ya Bu Ibi ya. Ini kalau kita bentuknya lembaran tanpa menggunakan coklat ataupun menggunakan edible. Jadi aslinya segitu ya? Iya, jadi kayak klemer-klemer, keluar gitu ya. Enggak ini. Nah kalau misalnya kita pakai coklat, kokoh ya Bu Ibi ya. Begitupun kalau kita menggunakan fondant. Fondant walaupun dia misalnya agak meleleh gitu ya, tapi pada saat nanti kita aplikasikan dia lebih kokoh gitu ya. Ini boleh langsung diaplikasikan nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh. Ini kita ya. Ini saya tarik ini. Nah ini yang tadi sempat di awal ya kita bicarakan bahwa ini bisa kita buat menjadi standing ya. Jadi dari gambar ini kita buat jadi seperti ini. Nah ini kalau di sini saya menggunakan fondant. Fondant itu bawahnya ditusuk ya, bawahnya. Nah ini kalau pakai fondant ya, bisa kelihatan kan dia lebih rapi. Oke, ini yang pemasangan menggunakan fondant. Ya, kalau misalnya dia dasarnya si cake-nya dialasi dengan menggunakan buttercream, itu tinggal ditempel saja. Tapi kalau menggunakan fondant sama, jadi harus dioles juga pakai lemnya ya. Oke. Nah ini kalau misalnya kita pakai coklat.
Nah, oke ya. Jadi terlihat ya bedanya ya. Bedanya Kalau ya. misalkan yang sebelah itu menggunakan fondant dengan menggunakan coklat. Jadi kalau yang coklat dia kokoh tapi kaku ya Bu Ipi ya. Iya. Tapi kalau fondant dia kokoh ngikutin. tapi dia ngikutin. Nah, ini apa nih Bu Ipi? Ini fondant Ini atau fondant? Oke, berarti yang coklat yang tengah ya Bu Tengah, Ipi iya. ya. Oke. Jadi nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini hasilnya setelah diaplikasikan ke fondant dan ke Nah, ini pakai coklat. ini yang coklat ya. Nah, Iya. tempel aja karena itu di covernya base cake-nya menggunakan buttercream. Buttercream. Bahwa kalau menggunakan yang sebelah sana itu Yang sini pakai fondant. ya itu tidak kaku ya. Iya, Tapi jadi kalau bisa misalkan ngikutin ya. Ya, mengikuti bentuk dari cake itu sendiri. Tapi kalau yang sebelah sana pakai coklat putih itu kokoh tapi kaku. Jadi teman-teman semua sesi ini sudah berakhir ya. Jadi bisa dilihat hasilnya penggunaan aplikasi Edible Image menggunakan fondant dan menggunakan coklat putih. Ini temanya kita pakai tema superhero ya, Spider-Man. Jadi biar anak-anak suka. Baik teman-teman semua, untuk waktunya sudah selesai. Kita menemani 1 jam. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dan mudah-mudahan kita bisa offline ya Bu Ivi, ketemu lagi di ABC Baking Center Karawang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya juga bisa menemani teman-teman ya untuk sedikit sharing apa yang saya ketahui. Baik, terima kasih banyak Bu Ipi, terima kasih banyak juga ABC Baking Center dan teman-teman yang sudah mengikuti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.